aku pengen kali kedua orang tua aku peluk. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Masih bersama saya di channel Fendi Lisat 23 Suka-Suka. Dan pada pagi hari ini kita akan bertemu dengan beberapa narasumber untuk menceritakan pengalaman dan curhat mereka di saat pandemi corona. Anak-anak rantau tidak bisa pulang, kerinduan akan pulang. Live benar ini. Ini bukan live, ini saya shoot dulu nanti. Oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan masukkan sesi curhat anak rantau. Ayo kita saksikan. Please don't skip this channel. Thank you. Yo. Halo guys, masih bersama saya Fendi. Di sini saya sudah di kontrakan teman-teman kita yang udah merantau jauh-jauh ke Pulau Jawa. Di sini ada si Febri namanya ya. Iya, Pak. Oke Febri, gimana pengalamannya saat merantau? Ya, pengalamannya banyak sih Pak sebenarnya. Ada pahitnya, ada juga bahagianya, ada senangnya. Dan lebih banyak pahitnya sih sebenarnya di perantauan. Namanya juga anak rantau, hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Ya ibaratnya di perantauan ini biarpun ada saudara atau teman dari kampung, ya beda sewaktu masih di kampung sana. Soalnya di perantauan ini yang kita urus adalah diri kita masing-masing, bukan untuk berfoya-foya atau untuk cari kesenangan sana sini. Soalnya di perantauan ini masih banyak yang tanggung jawab kita sebenarnya, terutama orang tua dan adik-adik dari belakang yang tinggal di kampung sana. Dan di perantauan ini kebanyakan susah yang dijalani, tapi mau bagaimana lagi, kesusahannya itu wajib dan harus dijalani semua. Nah, kenapa bisa Febri mulai ngerasa pengen merantau terus sampai hari ini gitu? Alasan pertamanya pengen merantau, padahal ternyata kan hari ini merantau tuh susah banget nih di tanah rantauan gitu. Alasan pertama kenapa pengen merantau gitu? Sebenarnya bukan karena di kampung sana nggak ada gimana bilangnya ya, nggak ada mata pencaharian atau pekerjaan, bukan. Cuman yang namanya merantau ini tergantung dari prinsip seseorang mau bagaimana hidupnya. Mungkin dia berpikir mungkin di perantauan aku mendapat kesuksesan atau di mana lah, karena kalau yang namanya di kampung ini namanya juga di kampung ya, banyak macam permasalahan yang kita hadapi, dan itu pun membuat kita hancur sebenarnya, maaf. Dan kalau namanya di perantauan ini ya mungkin untuk membebaskan diri dari istilahnya kekacauan dari belakang, jadi kita merantau, ya siapa tahu dapat kesuksesan sih gitu. Gitu ya. Tapi sebelumnya Febri, aslinya dari mana Febri? Dari Nias. Oh dari Nias. Nias mana? Nias Induk. Nias Induk ya. Ada berapa bagian sih di Nias? Di Nias sih ada 4 bagian. Ada Nias Induk, Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan. Oh, tapi udah pertama kali dari Nias langsung merantau di kota ya? Pertama sih merantaunya di Jambi,
Jambi. Di Riau, semua di Riau, daerah Riau sudah dijalani semua. Habis itu di Huta Balang, dan habis itu di Medan paling lama, baru ke sini. Oh, tapi dari umur berapa sih si Febri kalau boleh tahu merantau? Pas waktu tamat SMA tahun 2011 atau 2010 ya, 2011 ya. 2011 mulai merantau ke Riau, ke Jambi. Pertama kali. Pertama kali ke Jambi. Berarti kalau sampai di kota Cikampek ini udah berapa kota? Nggak bisa ngitung lagi. Banyak ada dilewati. Tapi sering pulang ke kampung? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Selama merantau baru 2 kali pulang ke kampung. Tapi rindu pulang kampung? Rindu kali sebenarnya. Kangen pulang kampung ya? Kangen kali pulang kampung ke Nias. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan pulang kampung, ini apa yang kamu lakukan pertama kali? Ya aku pulang Ya, maksudnya kampung. Pertama kali kamu lakuin apa gitu? Kalau misalnya udah sampai di kampung gitu, aku pengen kali kedua orang tua aku peluk erat-erat. Dan saudaraku yang paling aku kasih sebenarnya, yaitu adik aku si Juni, yang sampai hari ini masih dalam keadaan agak kurang sehat ya. Beberapa lama, tapi sampai hari ini masih dalam keadaan agak kurang sehat. Oh, masih sakit ya? Masih sakit. Baru-barusan sakit atau gimana? Udah 5 tahun. Oke, kalau Febri sendiri nih, misalnya kesehariannya setelah pulang kerja misalnya itu, ada dong rindu sama keluarga, sering video call sama keluarga? Bukannya nggak sering sih, istilahnya ya di kampung ini kadang ada yang ada kuotanya, jadi ya kalau ada kuota ya kita video callan sama mereka. Ya banyak sih nelpon biasa aja, pakai nomor biasa aja. Nomor biasa, tapi sering ya? Sering. Tapi kalau misalnya Febri ini misalnya udah ngerantau sampai udah berapa tahun ya ngerantau ya kurang lebih? Umur berapa sekarang? 30 ya? 30? Beneran? Tapi kayak gak 30 ya? Kayak masa 28 gitu ya? 30. Oh, udah punya pacar belum di rantauan? Jomblo ngenes Pak. Hah? Jangan jomblo ngenes ya. Untuk sampai hari ini sih masih belum. Masih belum, tapi punya nggak senang sama orang mungkin di kota lain atau di Niasnya atau di kota ini gitu loh? Dulu sih pernah ada, dan menjalin hubungan selama hampir 6 tahunan sih. Oh gitu. Waktu di Medan, tapi ya mungkin bukan jodoh ya Pak ya. Jadi bubaran, dan sampai hari inilah masih belum. Oh, ada apa belum move on ya? Ya udah. Apa? Belum move on. Oke lah, thank you ya Febri ya. Udah banyak cerita, nanti kita akan tanya teman-teman yang lain. Mungkin mereka ada pengalaman pribadi, namanya juga kita rantau, nggak ada yang enak ya. Nggak ada yang enak kayak gitu. Mudah-mudahan ini akan jadi suatu cerita yang baru, bahwa kerantau itu memang nggak enak, tetapi kalau kita nggak kerantau kita nggak tahu rindu. Iya. Ya. Oke, thank you Febri ya. Siap. Oke, bro, kita lagi ke teman kita yang kedua di satu kontrakannya sama dengan Febri. Dan di sini ada Okten sama si Rudy ya. Ya. Lupa lagi saya namanya. Error. Ya, di sini kita mau tanya-tanya mereka bagaimana sih perasaan mereka, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, nggak bisa pulang kampung, dan kita coba tanya mereka apa sih yang mereka rasakan. Oke, sama Oktan dulu ya. Oktan, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan Pak, selalu sehat. Sehat ya. Sehat selalu. Gimana perasaannya selama ini nggak bisa pulang kampung? Rencana mau pulang kampung nggak katanya? Iya, rencana Pak mau pulang kampung. Iya. Apalagi ada rencana lain juga. Iya. Rencana mau apa? Merit katanya. Mau merit Pak. Mau merit. Jadi di mana, ditunda dulu dong? Ya, mau nggak mau sih Pak ya. Ditunda untuk sementara sih. Mudah-mudahan nanti Desember atau enggak Januari Pak. Januari. Tapi kalau pandemi belum beres gimana? Ya,
kita jalani aja dulu Pak. Rudi gimana Rudi? Sudah punya pacar belum? Ada sih Pak di kampung. Di kampung ya, tapi lebih enak di kampung atau lebih enak tanah rantauan? Ya lebih memang dari sejak selesai sekolah SMK ya memang udah setelah itu lama di perantauan, jadi di kampung itu kalau nggak ada kegiatan rasanya bosan gitu. Jadi lebih baik menanggung resiko mau apa di perantauan, yang penting dari jerih payah sendiri gitu. Jadi payah sendiri. Iya. Gimana nih kalau masalah di rantauan ini kan kadang-kadang suka susah nggak sih, misalnya untuk makan kayak gitu, kadang untuk kebutuhan sehari-hari? Ya kalau masalah itu kalau saya sih nanggapinya sih biasa aja, soalnya sebelum saya berangkat itu ya memang udah dinasihatin dari orang tua itu kalau mau merantau itu ya harus berani mengambil resikonya ya nggak ada pekerjaan di perantauan ya bertahan hidup kayak gimana gitu. Tapi pernah nggak nganggur gitu di tanah rantauan gitu? Maksudnya di Ya. tanah rantauan tapi nggak kerja sama sekali gitu? Puji Tuhan selama saya merantau hampir 9 tahun nggak pernah pengangguran. Selalu ada ya? Iya. Udah terlalu lama yang 1 bulan. Hah? 1 Sudah bulan. Oh, Itu pernah. pun karena suasana liburan. Oh, Pas gitu. mulai aktivitas kegiatan pabrik atau pekerjaan ya mungkin itu jalannya gitu, ada aja pekerjaan. Tapi kalau kamu sekarang istilahnya apa nih keinginan kamu gitu sebagai anak rantauan, cita-cita kamu gitu? Ya cita-cita saya ingin sukses gitu, jadi udah mau cita-cita utama sih mengakhiri masa lajang juga, nggak mungkin selamanya lajang terus. Masalah jauh ya gitu. Aduh, curhat banget ya. Oh, Ada rencana berarti Pak. ada rencana ya, nyusul si Oktan berarti ya. Ya mungkin si Okten udah ada persiapan sih, masih dalam rencana sih. Oh gitu. Kalau misalnya jadi nih sama si apa calonnya? Calonnya orang mana? Hanya sih Bro. Hah? Orangnya Orangnya setahun ini atau tahun depan rencana? Tahun depan lah ya kayaknya. Kalau targetnya sih tahun depan kalau diizinkan. Oh gitu. Nah kalau kamu boleh cerita-cerita ya, misalnya kamu ngerantau bareng-bareng, pernah nggak sih misalnya satu mes gitu atau satu kontrakan, itu kan bareng-bareng kan tinggal. Iya Pak. Ya. Ada nggak sama misalnya seandainya pernah kejadian nggak kalian sama-sama anak rantauan yang miskomunikasi sampai pernah berantem atau gimana gitu? Ya, Salah paham lah istilahnya. Iya. Yang namanya satu kontrakan sih Pak ya udah pasti ada itu, pasti di mana-mana juga ya. Istilahnya ya satunya kan saling memahami itu kurang, terus saling mengerti itu juga kurang. Nah untuk saat ini sih kalau misalnya yang di sini ya saat ini ya kita udah sama-sama istilahnya dewasa lah, saling ngerti. Itu misalnya masalah-masalah yang lain lah, seperti masak ya nggak mesti nunggu yang lain Pak. Oh, Jadi gitu. pulang kerja langsung udah masak, jadi istilahnya kerjasamanya udah langsung terbentuk gitu. Tapi pernah istilah miskomunikasi gitu dulu? Waduh dulu Pak ya, Sering ya? sering dulu, jauh. Sering sekali ya? Miskom sama Rudi pernah nggak? Rudi ya cuman ya kita sih dewasa aja Pak dulu Oh kan. pernah nih. Ya karena masalah kerjaan aja ya, mungkin pas lagi proses belajar ya mungkin ya wajar aja sih ya. Oh gitu. Kita juga kan membutuhkan orang yang kita buat itu biar lebih baik juga dari kita gitu Pak. Nah misalkan kita ngarahin gini ya, pasti dia ngomong enggaknya kan ke kita pasti wah ini orang pasti gak terima deh. Tapi mah gak mau ya Pak ya, mau gimana juga ya. Curhat ya, Rudi nggak berani ngelawan. Namanya aja diajarin juga Pak. Iya. Jadi kalau nggak berani ngelawan dong, dimarahin sama Oktan diam-diam aja gitu. Ya karena tujuannya memang untuk
mendidik dan membentuk itu ya nggak masalah sama kita, kecuali kan kalau yang dilakukan dia itu bukan untuk kebaikan bersama kan ya mungkin kita bisa komen atau bisa langsung terang-terangan kita bilang ya ini untuk soalnya kalau sebenarnya sih saya memang sistem saya orangnya lebih suka yang tegas, langsung diomongin biarpun itu ya kita bilang omongannya pedas atau kayak gimana, saya lebih suka kayak gitu istilahnya, langsung saya bisa introspeksi diri, langsung tahu kelemahan saya kan gitu. Tapi Oktan sering ya ngomong pedas-pedas sama kamu? Ya Kayak kalau memang dia udah tahu saya orangnya kayak gimana, kalau saya diomongin ya yang penting diomongin itu saya langsung sadar akan kesalahan saya gitu. Nah, jadi saya kalau selagi orang itu ngomong sama saya, mengatain saya yang untuk kebaikan, saya nggak pernah komplain atau bagaimana, saya nggak pernah terima ya, saya malah lebih berterima kasih gitu, masih ada yang mengingatkan saya gitu, biar kesalahan saya sebelumnya nggak berlanjut, bisa langsung dirubah gitu. Nah gitu ya, Iya Pak. luar biasa ya. Ini Oktan sama Rudi ini udah kayak kakak beradik kayaknya ya. Saudara. Sudah kayak Memang saudara. hubungan famili sih masih Masih ada hubungan famili ya. nggak begitu jauh, masih dekat. Oh masih dekat, berapa mili ini? Ada sekitar Dekat kan berapa mili ya kan? kalau jaraknya dalam ukuran sekitar 10 meter lah jaraknya. Oh, 10 meter. Masih Lumayan ada- jauh tuh 10 meter. Masih ada orang di dalam itu tapi nggak begitu jauh. Oh gitu ya. Oh, tapi satu marga ya. Cuma cuman kalau misalnya dilihat sisi lainnya sih, harusnya saya manggil paman juga Pak. Soalnya Oh ini pamannya. paman ini juga paman juga Pak. Oh ini paman. Ini Cuman paman. Banyak paman ya? ini Pak prosesnya kan nenek atau istilahnya kan mama dari papa saya kan dari mereka Pak, dari misalkan dari saudara mereka lah gitu. Nah, Pak, jadi kita kalau misalnya udah tahu kan oh itu saudara, nah kadang kan kita nanya ke orang tua, saya ke situ ke daerah ini gimana gitu, saya manggil apa ke orang-orangnya, kalau misalnya ke yang tua manggil apa, nah, kalau misalnya yang sederajat manggil apa. Nah kalau misalnya posisi Rudi ini saya manggil paman seharusnya. Oh paman. Jadi paman dimarahin sama Oktan ya. Ini paman dimarahin sama ponakan kan? Tapi Ini bagi ponakan ya? tapi enggak Pak, kita profesional Oh, ini dalam kerjaan Pak. Iya. Kalau marahnya kan dalam segi pekerjaan juga Pak, bukan dari hal Ketawa sih. Paman dimarahin ya? Gak apa-apa lah. Apalagi kan kita merantau itu ya nanti urusan belakangan masalah saudara gitu. Ya kita bekerja itu ya kalau kita biarpun saudara bisa aja kita selek. Jangankan saudara yang hubungan keluarga, yang saudara kandung aja pun bisa bermasalah. Nah, jadi kalau untuk merantau itu ya tujuan utama perantauan itu dulu kan yang sering saya dengar ya mencari teman. Oh gitu. Nah, soalnya kalau mencari musuh itu paling gampang kali ya. itu yang paling Gampang. susah dihindari. Oh, tapi ngomong-ngomong kalau di tanah rantau ini ada musuh nggak sih? Ya sampai sekarang sih Pak, musuh nggak ada. Musuh dalam selimut kali ya? Gak ada musuh dalam selimut ada. Soalnya kita orangnya bukan untuk cari musuh atau untuk cari jati diri, udah gak zaman lagi gitu. Iya. Oke lah, makasih loh udah kasih masukan. Nanti kita ngobrol lagi sama yang lain ya. Mudah-mudahan akan memberikan suatu inspirasi. Oke teman-teman, ini cerita mereka bahwa ngerantau tuh nggak enak. Jelasnya ngerantau tuh sebenarnya serba susah, serba pas-pasan, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Kita bikin Q&A ini juga kita harus pakai masker sesuai standar SOP-nya. Pemerintah ya, kita jaga-jaga jarak, kemudian social distance, apalagi mereka setiap harinya harus bekerja, tapi kebutuhan ini sudah menjelang Idul Fitri, mereka sudah off, sudah libur, dan mereka pun harus jaga kesehatan juga dengan segala fasilitas yang ada. Mungkin kita juga pernah merasakan bagaimana sih kita merantau,
dengan pernah merasa kekurangan makan, apalagi kekurangan tidur, capek, begadang, lembur dan segala macam hal. Karena banyak teman orang-orang melihat bahwa merantau tuh enak gitu loh, tinggal di kota. Pada kenyataan tinggal di kota tuh segera serba pas-pasan. Mungkin ini informasi dari kita, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Thank you. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan jangan lupa like video ini. Juga jangan lupa subscribe. Thank you. Sampai ketemu besok. Bye-bye.